Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba berbagi informasi mengenai fitur baru yang ada pada aplikasi PMM ya Bapak Ibu. Jadi kemarin banyak permasalahan Bapak Ibu guru itu sudah mengajukan perencanaan kinerja dan juga sudah disetujui oleh atasan. Nah, kemudian ada permasalahan di sana. Permasalahannya adalah ternyata RHK-nya sudah keliru dan Bapak Ibu menghendaki untuk diubah. Sedangkan saat itu sudah nggak bisa diubah ya Bapak Ibu. Setelah kita ajukan dan disetujui, ya sudah tidak bisa diubah lagi. Namun pada fitur pengelolaan kinerja guru kemarin itu sudah ada pembaruan. Jadi silakan Bapak Ibu guru cek, ada sebuah menu baru. Menunya apa, penggunanya seperti apa, silakan simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak salah dalam menerima informasinya. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka pada pengelolaan kinerja. Ini status seperti ini apabila Bapak Ibu sudah mengajukan dan sudah disetujui. Nah, kemarin yang banyak bertanya kepada saya itu kasusnya adalah guru yang kepala sekolahnya PLT. Kenapa? Karena yang kepala sekolahnya PLT itu yang menyetujui adalah by system. Jadi sekali Bapak Ibu mengeklik ajukan, nanti otomatis langsung disetujui. Beda dengan sekolah yang ada kepala sekolahnya. Kalau sekolah yang ada kepala sekolahnya itu kan klik ajukan, nanti Bapak Ibu kepala sekolah itu bisa untuk mengecek sekali lagi dan kemudian menyetujui. Kalau yang PLT tidak bisa seperti itu. Jadi apapun yang Bapak Ibu buat, ajukan ya itu jadinya. Nah, karena fitur yang seperti itu, banyak sekali Bapak Ibu guru itu yang awalnya mungkin kurang teliti, mungkin hanya ikut-ikut teman. Setelah dicek kan kalau dulu di sini itu cuma tombol sepakati ya Ibu. Kalau diklik itu nanti akan muncul tuh rencana kinerja yang sudah disetujui itu apa. Setelah dicek kok ternyata ada RHK yang sekiranya nggak mampu, misalkan jadi penelaah, sedangkan Bapak Ibu itu tidak punya kapasitas sebagai penelaah. Nah, guru penggerak, sedangkan sertifikat guru penggeraknya udah dipakai tahun kemarin keluarnya, atau malah nggak tahu keluarnya kapan, atau masih angkatan 10. Nah, itu semua kan perlu kita ubah. Nah, sedangkan kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah itu nggak bisa diubah. Nah, tapi tenang, saat ini ada menu baru. Menu barunya di mana? Silakan Bapak Ibu, apabila sudah muncul tampilan seperti ini di bagian beranda Bapak Ibu, ini sekali lagi saya tekankan khusus Bapak Ibu yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Silakan diklik chat dan sepakati. Kalau dulu tombolnya cuma sepakati ya, diklik. Kemudian ini adalah rangkumannya. Silakan Bapak Ibu ke hasil kerja tambahan, kemudian ke perilaku kerja, kemudian klik sepakati. Loh, kok klik sepakati? Nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan klik saja sepakati. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Setelah disepakati, perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi. Pastikan Anda dan atasan sudah diskusi dan sepakat dengan perencanaan ini. Jika ada yang ingin diubah, Anda dapat ulang perencanaan dari awal. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dulu sebelum ada pembaruan itu tombolnya cuma sepakat. Jadi kalau sepakat ya dicentang saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan, kemudian klik sepakat. Kalau nggak sepakat, Bapak Ibu bisa gunakan tombol baru ini, ulangi dari awal. Nah, tombol ini nanti akan mereset ulang RHK Bapak Ibu. Jadi rencana kinerja Bapak Ibu itu kembali nol, kembali ke awal lagi. Saya coba ya. Misalkan Bapak Ibu menghendaki untuk meresetnya, silahkan klik ulangi dari awal. Klik hapus perencanaan Anda dan ulang dari awal. Jika lanjut, perencanaan yang Anda sudah lakukan akan terhapus dan Anda harus mengulang perencanaan dari awal. Ingat ya, di sini akan terhapus. Jadi bukan berarti pembatalan, tapi memang dihapus, direset dari ulang. 0. Bapak Ibu harus menginputkan lagi dari awal. Tidak tersimpan seperti saat Bapak Ibu cuma menyimpan draft. Oke.
Dan fitur ini silahkan digunakan dengan bijak ya Bapak Ibu. Sekali Bapak Ibu menggunakannya, tolong saat mengajukan kembali Bapak Ibu harus cek ulang. Nah, kemudian Bapak Ibu itu diminta untuk menulis ini. Saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengulang perencanaan dari awal. Silahkan Bapak Ibu ketik sama persis dengan kata-kata itu. Huruf kecil, huruf besarnya sama persis, dan ada tanda titik di belakangnya. Saya menyatakan bahwa saya menyetujui mengulang perencanaan dari awal. Titik. Ingat ya Bapak Ibu, titiknya jangan lupa. Kalau sudah silakan klik lanjut hapus. Nah, perencanaan berhasil dihapus. Dan tadi di sini tombolnya adalah cek dan sepakati, sekarang mulai tombol mulai lagi. Nah, Bapak Ibu silakan mulai dari awal lagi untuk mengisi. Klik mulai, nanti dari awal lagi, ngecek view data diri lagi, klik data sudah sesuai, kalau memang sudah sesuai, data sudah benar. Dan mulai dari memilih praktik pembelajarannya, memilih pengembangan kompetensinya, kemudian nanti juga memilih tugas tambahannya. Oke, memilih tugas tambahannya bila ada, kemudian mengisi perilaku kerjanya sampai nanti ke rangkuman dan pengajuan. Tapi mohon untuk dicek, benar-benar dicek, jangan sampai kesalahan Bapak Ibu terulang kembali. Itu nggih. Nah, mungkin itu video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang masih membingungkan dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita diskusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.